Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Sabrina. Di sini saya akan menjelaskan tentang tantangan etika digital. Yang pertama-tama saya akan menjelaskan kalau hampir semua kegiatan kita itu di era sekarang ini, dari mulai belanja, belajar, bahkan cuma sekedar ngobrol aja nih bisa dilakukan secara digital. Tapi sayangnya, semakin canggihnya teknologi, maka makin banyak juga tantangan etika yang akan muncul ke depannya. Ada beberapa tantangan yang akan saya jelaskan. Yang pertama itu tantangan penyalahgunaan data pribadi. Banyak aplikasi yang minta akses ke lokasi, kontak, bahkan ke mikrofon yang padahal sebenarnya itu pun tidak terlalu penting atau tidak penting sama sekali dan tidak dibutuhkan. Kadang kita juga asal klik allow atau setuju tanpa tahu konsekuensi ke depannya itu seperti apa. Kemudian yang kedua ada iklan manipulatif. Kita sering banget ditargetin berdasarkan emosi dan kebiasaan, bahkan kadang pakai teknik FOMO atau menyesatkan. Ini bikin orang beli sesuatu itu yang sebenarnya itu tidak butuh-butuh banget, nggak terlalu butuh. Kemudian yang ketiga itu ada kecerdasan buatan AI yang bias. AI bisa bantu banyak hal, tapi juga bisa berbahaya kalau datanya bias. Contohnya AI recruitment yang lebih pilih kandidat pria karena data lama lebih dominan, banyaknya itu pria atau laki-laki. Kemudian di sini itu ada contoh nyatanya. Di sini saya ambil kasus dari Facebook Cambridge Analytica pada tahun 2018. Di sini data jutaan pengguna Facebook dipanen tanpa izin dan digunakan untuk manipulasi opini politik saat pemilihan presiden Amerika Serikat. Akibatnya kepercayaan publik terhadap platform digital jadi menurun drastis banget. Dampaknya Facebook kena denda miliaran dolar, terus reputasinya hancur, dan yang terakhir itu pengguna makin waspada soal privasi. Kemudian gimana sih seharusnya perusahaan bertindak? Yang pertama itu menurut saya harus adanya transparan soal data apapun itu. Jangan sembunyiin info penting di halaman syarat dan ketentuan. Sampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami bagi pengguna. Kemudian yang kedua itu minta izin eksplisit. Selalu beri pilihan yang jelas antara iya dan tidak tanpa adanya paksaan. Kemudian itu yang ketiga ada evaluasi sistem AI secara berkala. Pastikan algoritmanya itu tidak bias, tidak diskriminatif atau merugikan kelompok tertentu. Kemudian yang terakhir itu utamakan edukasi bukan eksploitasi. Daripada iklan yang menipu, lebih baik buat campaign yang lebih mendidik dan lebih jujur. Kemudian yang terakhir itu ada opini saya. Menurut saya kesadaran etika digital itu wajib jadi bagian dari gaya hidup kita sekarang, apalagi buat generasi muda yang lebih aktif secara online atau daring ya. Contohnya itu sekarang itu lagi maraknya kasus influencer yang ngejual skincare yang mengandung bahan berbahaya atau merkuri atau lainnya. Padahal nggak ada izin BPOM-nya, tapi karena yang menjualnya itu seorang influencer yang sudah terkenal, yang sudah memiliki jutaan bahkan ratusan juta followers, jadi banyak yang beli barang tersebut dan akhirnya mereka juga yang dirugikan karena barang tersebut mengandung merkuri atau bahan berbahaya. Di sini kan jadinya tuh ngebuktiin kalau etika digital itu bukan soal teknologi tapi juga soal tanggung jawab personal atau pribadi ya. Penutupnya itu menurut saya, jadi sebelum mengklik atau mengunggah atau men-share sesuatu di dunia digital atau di sosial media, lebih baik dipikirin dulu ke depannya itu dampaknya seperti apa. Etika digital itu bukan cuma urusan perusahaan besar, tapi menurut saya itu tanggung jawab kita semua secara pribadi maupun kelompok. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.